dimanapun Anda berada, di tengah masa pandemi ini, di penghujung tahun 2020, jelang Natal dan Tahun Baru, bagaimana protokol kesehatan di salah satu tempat ibadah. Kali ini kita menyoroti suasana Gereja Katedral Jakarta. Kita langsung perbincangkan, kita menyapa langsung Humas Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Katedral, Ibu Susiana Suwadi. Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam Mas Danang. Ibu Susi, protokol kesehatan di tengah pandemi di penghujung tahun 2020 ini kan angka COVID meninggi. Di sisi lain kita betul. Akan juga dihadapkan dengan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana Bu kondisi katedral sendiri Bu saat ini Bu? Ya, kondisi Gereja Katedral sampai saat ini selalu menjalankan apa yang ditetapkan dari pedoman umum yang dikeluarkan dari Keuskupan Agung Jakarta, yaitu yang membatasi dan juga memberikan syarat-syarat apa yang harus dilakukan oleh sebuah gereja untuk membuka kembali misa mingguan ya dan harian, dan di mana misa mingguan memang hanya diizinkan 1 kali di hari Minggu. Nah, kemudian juga pembatasan terkait dengan protokol kesehatan itu jelas harus dan dilakukan dengan sangat amat ketat. Karena Keuskupan Agung Jakarta dan juga Gereja Katedral termasuk di dalamnya itu juga berkomitmen untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Jadi protokol kesehatan yang dilakukan itu benar-benar harus ditaati dengan amat sangat. Nah, untuk itu ada 3 hal penting sebagai pedoman umum yang harus dipatuhi oleh semua gereja termasuk Gereja Katedral, yaitu harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang bisa melayani dan juga melaksanakan segala tata cara peribadatan itu sesuai dengan pedoman. Kemudian juga selain sumber daya manusianya juga termasuk juga sarana dan prasarananya supaya bisa menunjang tertib dan amannya protokol peribadatan itu dijalankan. Misalnya prasarana dan prasarana itu artinya kalau dilakukan persiapan untuk dipakai ruangan untuk misa, itu harus dilakukan disinfektan. Kemudian juga menyediakan tempat cuci tangan sebanyak titik yang memang diperlukan oleh kapasitas yang ada di gereja. Kemudian juga hand sanitizer dan lain-lain, seperti itu. Nah, hal ketiga pedomannya adalah mitigasi resiko. Jadi memang kita sudah harus bisa meminimalisir resiko-resiko yang timbul. Nah, dengan cara apa? Misalnya dengan cara memberikan persyaratan bahwa yang boleh mengikuti misa tatap muka itu hanya yang usianya 18 sampai 59 tahun. Tentunya harus sehat. Dan yang ada komorbid tidak disarankan untuk datang gitu. Nah, kemudian juga kalau mau mengikuti misa dengan rentang usia yang sudah memenuhi syarat itu harus mendaftar ke website yang memang disediakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Itu website yang terpusat gitu. Nah, di mana yang mendaftar itu harus tidak boleh lintas paroki, jadi tidak boleh lintas gereja umatnya. Harus umat yang tinggal di seputar gereja itu. Seperti itu. Bu Susi, kalau nyorotin tentang katedral sendiri, kan ini sempat ditutup sejak Maret. Artinya berarti kan pandemi ini hadir di tanah air. Nah, sampai sekarang ini apakah sudah dibuka atau masih ada yang via online dengan mematuhi protokol kesehatan? Kalau dibuka itu katedral sendiri diizinkan untuk dibuka oleh Keuskupan Agung Jakarta itu sejak 12 Juli. Jadi disitulah pertama kali misa mingguan dilakukan dan hanya 1 kali di pukul 9. Dan kapasitasnya pun hanya 20% dari kapasitas normal gereja. Nah, itu juga bagian dari protokol kesehatan yang harus dijalankan. Lalu di samping itu umat yang hadir itu kan sudah ditentukan, yaitu umat area gereja itu sendiri. Dengan kapasitas itu kalau datang harus bawa QR code yang sudah memang diperoleh dari pendaftaran di website tadi. Kemudian dia datang, kemudian dia harus diukur suhu, kemudian dia harus mencuci tangan dengan sabun yang di air yang mengalir. Nah, kemudian juga disediakan hand sanitizer saat kalau di dalam gereja. Termasuk pakai masker dan face shield, apakah menjadi satu kewajiban bagi jemaat? Harus memakai masker. Jadi sejak dari rumah sampai di dalam gereja dan sampai kembali pulang itu harus memakai masker. Dan di dalam gereja letak kursi dari setiap umat sudah diatur demikian rupa sehingga berjarak minimal 1 meter. Jadi ada pembatas-pembatas. Ya, Bu Susi, terkait Natal dan Tahun Baru, adakah ajakan dari pihak gereja sendiri dilakukan saja di rumah masing-masing via virtual atau bagaimana? Ya, selain melakukan misa tatap muka yang hanya sekali di hari Minggu itu,
ada juga misa online, yaitu yang dilakukan sebanyak 3 kali tambahan. Nah, di masa Natal, malam Natal dan Tahun Baru, malam Natal terutama 24 dan 25, masing-masing itu ada 2 kali misa tatap muka dengan kondisi yang sama, yaitu minimal 20%. Nah, itu kemudian ada tambahan 1 kali misa online-nya diantaranya. Jadi ada 3 kali misa di 24 dan 25 ada 3 kali misa, di mana diantaranya 2 misa lagi itu adalah misa tatap muka. Tambahannya adalah 1 misa online. Dengan syarat-syarat tadi yang mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat itu sudah memberikan sesuatu yang berbeda ya dengan Natal-Natal biasa, Natal pandemi istilahnya. Dan di mana setelah selesai misa itu umat diharuskan untuk langsung pulang. Jadi nggak perlu untuk salam-salaman, apakah nggak boleh. Karena bertemu mukanya cuman kan kalau salam damai pun ditiadakan karena mengangguk ataupun juga memberikan mengatuk tangan di depan dada seperti itu. Jadi tidak boleh sama sekali bersentuhan. Baik, Ibu Susiana Suwadi, Humas Keuskupan Agung Jakarta dan juga Gereja Katedral, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Danang. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam.